yang saling bersahutan dan tubuh dipenuhi oleh keringat yang saling beradu di sebuah ruangan dengan suasana temaram, meskipun hari sudah hampir menjelang pagi. Han Yen merasa frustasi lantaran sudah lebih dari 2 hari dari perkiraan lahir, namun baby Kim tampaknya masih betah di dalam rahim sang Uma. Padahal persiapan untuk lahiran juga sudah lengkap semuanya sejak 3 minggu yang lalu. Barang-barang maupun surat-surat penting yang mungkin saja dibutuhkan sudah dipersiapkan di dalam mobil dan tinggal berangkat saja. Menuruti saran dari Dr. Kwon yang meminta mereka menunggu terlebih dahulu dan melakukan hubungan untuk memancing datangnya kontraksi. Gadis itu bergerak cukup lambat di atas tubuh sang suami, menghindari posisi bawah karena merasa cukup sesak dan kewalahan dengan kondisi perutnya yang telah membesar. Lenguhan panjang yang beradu menjadi tanda dari pelepasan bagi keduanya, namun tidak membuat Taehyung berhenti sampai di sana. Yen tidak memiliki cukup tenaga untuk berada di posisi seperti itu lagi, dan membiarkan suaminya yang kini mengambil alih. Dengan berbaring miring, Taehyung sudah sepenuhnya menyatukan diri di belakang tubuh sang istri dan memasukinya, kembali mengejar pelepasannya untuk kesekian kalinya. Opa bisa bantu aku bangun? Aku ingin pergi ke kamar mandi, ucap Yen setelah kegiatan mereka usai dan sudah saling mengobrol satu sama lain untuk beberapa saat. Kau sudah mau bersih-bersih? Bersama-sama saja. Aku akan membantu menggosok punggung dan kakimu, balas Taehyung. Ini kalau begitu, ayo kita segera pergi mandi. Taehyung tengah fokus menggosok kaki sang istri sana, karena Yen sudah cukup kesusahan untuk melakukannya sendiri. Akan aku beritahu sesuatu, tapi jangan panik. Gerakan tangan Taehyung seketika terhenti. Weh, apa ada serangga di belakangku? Tanyanya sudah panik duluan, meskipun dia tak bergerak di sana. Bukan, balas Yen dengan segera. Mendengar hal itu, secara perlahan Taehyung bisa kembali merasa tenang. Lalu apa? Sebenarnya perutku sudah terasa mulas sejak tadi, gadis itu mengakui. Dengan kedua mata yang melebar sempurna, raut Taehyung kelihatan sangat terkejut di sana. Ia kembali dilanda rasa panik. Cepat selesaikan mandinya, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Lelaki itu menyalakan shower dan mulai membasahi tubuh sang istri. Apa aku bilang jangan panik kan, gerutu Yen, karena Taehyung bahkan sudah gemetaran di sana. Bagaimana bisa aku tidak panik? Kau sudah merasa kontraksi, balas Taehyung tak fokus. Tidak sakit, hanya mulas. Aku tidak mengeluh, itu artinya aku masih bisa menahannya. Setelah air shower dimatikan, Taehyung segera meletakkan handuk kering di atas kepala sang istri dan membantu Yen memakai bathrobe. Opa tidak mandi? Mana sempat, balas Taehyung singkat. Ayo keluar, ucap Taehyung sembari menggandeng tangan Yen, membawa gadis itu duduk di tepi ranjang. Pakai baju yang nyaman saja, gumam Taehyung sembari mengacak-acak isi lemari pakaian. Yen perlahan berdiri dari posisinya hendak menuju meja rias. Ibu ya tetap di sana. Gadis itu sudah memutar bola matanya malas melihat Taehyung yang sepanik itu. Aku mau mengeringkan rambutku. Tidak usah dikeringkan, tidak akan sempat. Lalu aku harus pergi dengan rambut basah begini, tanya Yen tidak percaya. Ini keadaan darurat Yuboya, bisa tidak kau ini panik sedikit? Taehyung kembali menghampiri sang istri sana, meminta Yen kembali duduk di tepi ranjang. Aku bantu kau pakai pakaianmu, keringkan rambutku dulu, pinta Yen sudah merengek di sana, merasa tidak nyaman harus pergi dengan rambut basah begini. Nanti saja di rumah sakit sekali, ucapan Taehyung terhenti begitu melihat ada air yang sudah menggenang di bawah kaki sang istri. Taehyung tiba-tiba menjadi blank. Ibu ya kau, opa sepertinya ketubanku pecah. Rasa-rasanya Taehyung ingin pingsan di tempat detik itu juga.
Kau tidak bisa ya tidak panik dan bersikap berlebihan. Omel Hejin sembari membantu Yen mengeringkan rambutnya di sana. Oma, jangan salahkan aku. Bagaimana bisa aku tidak panik? Ini pengalaman pertamaku menjadi seorang calon ayah siaga. Balas Taeyong. Calon ayah siaga tidak ada yang panik duluan sepertimu. Kencana Omoni. Itu karena Taeyong Opa terlalu mengkhawatirkan aku dan bayi kami. Yen mencoba meredam rasa kesal ibu mertuanya. Tadi Yen sudah berencana dia yang akan menyetir mobil untuk sampai di rumah sakit karena Taehyung yang kelihatan pucat duluan. Beruntung ada Airin yang datang. Iya benar Airin. Gadis itu berkunjung dengan membawa bingkisan untuk Baby Kim dan berniat kembali menjalin hubungan yang baik dengan Taehyung dan Yen. Ia sudah belajar menyusun kata sedemikian rupa agar tak terasa canggung. Namun sesampainya di sana malah kacau karena harus menjadi supir dadakan bagi Yen yang hendak melahirkan. Setelah membantu Taehyung mengurus administrasi, Airin menghilang entah kemana. Padahal baik Taehyung maupun Yen belum sempat mengucapkan kata terima kasih. Ya Boya, apa terasa sakit? Nanya Taehyung khawatir. Ania, hanya terasa mulas, itu juga datang dan pergi. Jawab Yen. Masih dalam pembukaan 2, namun karena ketuban pecah dini, ia tidak diizinkan turun dari ranjang pasien. Kau benar-benar tidak merasa sakit kan? Tanyanya sekali lagi agar semakin yakin. Neopa, tidak sakit, hanya saja terasa agak tak nyaman. Rambutmu sudah kering, ucap Hejin menjauhkan hair dryer itu dari kepala Yen. Terima kasih Omoni, aku jadi sangat terbantu berkat kehadiran Omoni di sini. Jangan sungkan dan katakan apa saja yang kau butuhkan. Balas Hejin dengan senyum keibuan. Mumpung masih belum terlalu sakit, makanlah sesuatu. Kau pasti belum sempat sarapan kan karena pergi ke rumah sakit terlalu pagi. Masih jam 8 pagi dan Yen baru saja mendapatkan jatah sarapannya. Taeyong menyuapi sang istri dengan sabar. Bersyukur karena nafsu makan Yen masih bagus. Meskipun tak jarang gadis itu meringis sakit dan berhenti mengunyah saat gelombang kontraksi datang. Junwoo, Yoongi, dan Airin datang menjenguk ketika hari sudah hampir siang. Semangat calon oma dan apa, seru Yoongi namun tak mendapatkan balasan dari Taehyung maupun Yen. Satunya sibuk menikmati rasa sakit, sementara yang lainnya tidak bisa berhenti merasa khawatir dan hampir menangis. Airin juga menyapa sebentar, kemudian menaruh kotak makanan untuk Taehyung dan Hejin yang tadi belum sempat sarapan. Aku tidak akan memaksamu hamil lagi setelah ini, ucap Taehyung sudah hampir menangis di sana, karena tak tega melihat sang istri yang merintih kesakitan. Yen hanya bisa tertawa kecil yang kemudian kembali meringis di sela rasa sakit yang ia alami saat ini. Tidak menyangka reaksi Taehyung akan seperti ini. Ya Boya, kau kuat, jadi bertahanlah sebentar lagi, bisik Taehyung. Yen hanya menjawab dengan anggukan singkat karena semakin lama sakitnya kontraksi membuat ia menjadi kewalahan. Setelah berjuang hampir selama 7 jam, pukul 2 siang keturunan Kim yang telah dinanti-nantikan berhasil terlahir dengan selamat. Sosoknya yang tampan serta mungil dan lucu langsung membuat kakek serta neneknya jatuh hati. Rasanya seperti aku yang telah melahirkannya. Dia mirip dengan Taehyung saat baru saja lahir. Iya kan Yuboya? Seru Hejin tampak sangat bahagia. Benar, mirip sekali dengan Taehyung dulu, balas Jungwoo. Aigoo, lucu sekali cucu kita ini. Taehyung serta Yen masih tertidur di sana, berbagi ranjang pasien untuk berdua. Proses kelahiran Kim Ye-jun memang tergolong cepat, namun mampu membuat Taehyung merasa trauma. Ia sudah berjanji akan membicarakan ulang masalah anak kedua dengan sang istri, mengubah rencana yang ingin punya anak lagi dalam waktu dekat. Yen melenguh pelan hingga membuat perhatian Taehyung teralih. Lelaki itu segera mendekat ke arah ranjang pasien dan menemukan Yen yang baru saja terbangun. Gadis itu berkata jika tenggorokannya terasa sakit, jadi Taehyung bergegas menyodorkan air putih hangat untuk sang istri minum. Sudah lebih mendingan? Tanya Taehyung. Neo baca BN. Di mana anak kita? Di
Di sana bersama dengan Apa dan Oma. Mereka bahagia sekali sampai terus-menerus melihat Yejun sedari tadi. Apa aku tidur terlalu lama? Dia rewel tidak? Tidak sama sekali ya Bu ya. Ia tertidur dengan sangat pulas sama seperti umanya. Kau ingin menggendong Yejun? Taehyung menawarkan. Ian sudah mengangguk sebagai jawaban. Bayi mereka datang bersama Hejin dan Junwo. Ian tidak menyangka sekarang ia sudah bisa memeluk sang anak secara nyata. Begini dia sudah nyamankan Omoni, tanya Yen masih khawatir jika ia akan membuat sang anak merasa tak nyaman. Taehyung yang sudah ikut duduk di atas ranjang pasien hanya bisa merasa terharu melihat momen interaksi antara istri dan anaknya. Nih, menantuku sangat pandai dalam membuat si tampan ini merasa nyaman. Puji Hejin meskipun Yen masih sangat kaku. Ia hanya berusaha untuk menjaga mental si ibu baru. Bukan tidak bisa, Yen hanya terlalu takut jika sampai melukai sang anak. Terima kasih karena sudah menjaga Yejun selama aku tidur, Omoni dan Omboji. Nih, Oma dan Apa, kalian silakan beristirahat dan makan malam terlebih dahulu. Kalau begitu aku dan Apamu akan pergi keluar cari makan terlebih dahulu, ucap Hejin. Nih Omoni, Omboji. Dua orang parubaya itu kemudian pergi meninggalkan kamar rawat Yen, membiarkan pasangan Apa dan Oma baru itu menikmati waktu mereka bersama si kecil. Yejun aku mau karena sudah kuat dan hebat untuk bertahan sejauh ini. Terima kasih juga karena sudah terlahir menjadi anak kami. Gumam Yen dengan penuh rasa sayang, mengusap lembut pipi gembul sang anak di sana. Yejun menggeliat pelan, kedua matanya terbuka untuk sesaat, kemudian kembali tertutup lagi. Tak lama setelahnya, bibir mungil itu terbuka, menguap dengan sangat lucu. Dia tampan dan sempurna ya Bu ya, ucap Taehyung. Kau sudah memuji dirimu sendiri, tanya Yen heran. Yejun kan sangat mirip dengan Opa. Ania, kami memang serupa, tapi tetap saja tak sama, karena Kim Yejun adalah segalanya, jawab Taehyung. Terima kasih karena sudah melahirkan dia ke dunia ini dengan selamat, ucap Taehyung tulis dari dalam hati. Kedua pasangan Apa dan Oma baru itu sudah saling bertatapan di sana. Tak lama kemudian, keduanya secara perlahan mulai mendekat dan menyatu. Kim Yejun sudah menjadi saksi bisu di sana. Masih terlalu dini untuk mengerti mengenai hubungan asmara antara kedua orang tuanya.